Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Oskar Mangiring Marpaung dari kelas TT4312 dengan NIM 1101190287. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar SKO saya. Yang pertama, di sini ada teori fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan sangat kecil. Ukuran fiber optik ini lebih kecil daripada sehelai rambut, yang bisa digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Kabel ini mempunyai dua jenis, yaitu single mode dan multi mode. Pada presentasi kali ini saya akan menggunakan tipe single mode. Jaringan fiber optik point to point. Fiber optic point to point adalah arsitektur dengan menggunakan fiber optic dedicated yang menggabungkan perangkat optical line terminal atau OLT yang berada di central office yang terkoneksi dengan perangkat optical network terminal atau ONT yang terdapat pada terminal pelanggan. Selanjutnya ada link power budget. Link power budget atau LPB adalah estimasi kebutuhan daya yang diperhitungkan untuk memastikan level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan level threshold atau daya minimum. Di sini terdapat rumusnya. Selanjutnya kita akan melihat rise time budget. Rise time budget atau RTB adalah metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi serat optik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Di sini ada T-system sebagai rumusnya. Dan sekarang rute lokasi jaringan fiber optik point to point. Di sini saya akan menggunakan STO Telkom Bekasi yang akan melakukan penarikan ke ODP-nya di Vida Bekasi dengan jarak 10 km. STO Telkom Bekasi ini berada di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Vida Bekasinya juga ada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua tempat itu berjarak 10 km. Lalu, spesifikasi yang digunakan yaitu kabel fiber optik G652D dengan jarak link 10 km, loss kabel FO 0,35 dB, koefisien kromatik 3,5 ps, haspel 2 km, daya transmit 5 dBm, rise time transmitter 35 ps, lebar spektral 1 nanometer, bitrate 2,4 GB per second atau 2400 MB per second, modulasi NRZ 0,7 NRZ, modulasi RZ 0,3 RZ, rise time receiver 35 ps, sensitivitas minimum minus 28 dBm, jumlah konektor 4 pitches, loss konektor 0,05 dB, jumlah splice 4 pitches, loss splice 0,1 dB, margin system 3 dB, dan ODP 1:8. Kita masuk ke link power budget. Untuk menentukan link power budget terpenuhi atau enggak, kita perlu mencari PRX yang diawali dengan mencari splice-nya atau N dengan membagi dua jarak dibagi haspelnya. Di sini haspelnya saya membuat 2 dan jaraknya 10 dikurangi 1 menghasilkan N4. Lalu kita akan mencari alfa totalnya. Setelah ditemukan, baru kita akan menentukan PRX. PRX itu adalah pengurangan dari PTX dengan A total, yang di sini menghasilkan minus 2 dBm. Lalu kita akan melakukan perbandingan sesuai dengan ketentuannya, yaitu PRX harus lebih besar daripada sensitivitas. Jika itu terpenuhi, maka LPB terpenuhi. Lalu sekarang kita masukkan nilainya. PRX minus 2 dBm lebih besar daripada minus 28 dBm. Karena sesuai dengan ketentuan, maka LPB-nya terpenuhi. Lalu kita ke rise time budget. Pertama, di rise time budget ini kita akan membandingkan T-system dengan TB. Sebelum mencari T-system, kita akan mencari Tmat dulu. Tmat itu adalah
koefisien kromatik dikalikan jarak linknya dikalikan dengan lebar spektral yang tadi 1. Berarti 3,5 dikali 10 dikali 1 menghasilkan T-mat itu 35 PS. Lalu kita menghitung T-systemnya dan menghasilkan nilai 60,621 PS. Lalu kita mencari TB dengan cara 1 per bitrate yang menghasilkan 417 kali 10 pangkat minus 12. Lalu kita akan membandingkan dengan menggunakan NRZ terlebih dahulu, yaitu T-system lebih kecil daripada TB dikali 70%. Pertama kita kalikan dulu TB dengan 70%, maka menghasilkan nilai 291,667 kali 10 pangkat minus 12. Langsung kita bandingkan 60,621 kurang dari 291. Maka ini memenuhi persyaratannya. NRZ terpenuhi. Lalu kita masuk ke RZ. RZ adalah T-system kurang dari TB dikali 35%. Nah, TB dikali 35% menghasilkan nilai 145,833 kali 10 pangkat minus 12. Maka kita langsung saja masukkan ke perbandingannya. 60,621 kurang dari 145,833. Sesuai dengan ketentuan, maka RZ-nya juga terpenuhi. Dan sesuai dengan not yang ada di bawah, rise time budget dipenuhi jika rise time system kurang dari degradasi transition time. Degradasi transition time itu ya NRZ dan RZ. Lalu kita ke BOQ atau Bill of Quantity. Di sini saya akan menggunakan jumlah user 8. Dan di sini saya membeli 11 jenis barang. Mulai dari yang pertama yaitu saya membeli 1 pieces OLT seharga 22.500, 4 pieces konektor seharga 9.000 dengan total 36.000, kabel fiber optik 5 haspel dengan per haspelnya itu 8,5 juta dengan total 42.500.000. Terus ada subduct HDPE. Subduct HDPE ini adalah pelindung kabel fiber optik saat dia sudah tertanam di dalam tanah. Jadi ini adalah pelindungnya. Dijual per haspel. Haspelnya ini satu haspel itu 200 meter. Jadi saya membeli 50 haspel. Setiap haspelnya 200 meter seharga 2.300.000 dengan total 115 juta rupiah. Lalu membeli 4 splicer yang masing-masing harganya 10.000 dan menjadi totalnya itu 40.000. Lalu 1 pieces ODC dengan harga 7.480.000. Lalu tiang 2 pieces dengan masing-masing harganya itu seharga 1.250.000 dan menjadi total 2.500.000. Lalu ODP 1:8 1 pieces seharga 820.000. Lalu PS 1:8 1 pieces seharga 125.000. Lalu roset 1 core itu 8 pieces, per pieces ya seharga 30.000 dan dengan total 240.000. Lalu ONT 8 pieces dengan masing-masing piecesnya itu seharga 260.000 dengan total 2.080.000. Total keseluruhannya membutuhkan biaya 193.346.000 rupiah. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan penghitungan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa simulasi instalasi jaringan fiber optik pada Vida Bekasi dapat dilakukan karena hasil analisis link power budget menunjukkan daya yang sampai di penerima sebesar minus 2 dBm. Maka dapat dideteksi oleh detektor yang mempunyai sensitivitas minus 28 dBm. Dan untuk nilai rise time budget masih berada di bawah nilai NRZ dan RZ dengan nilai 60,621 PS yang berarti memenuhi syarat. Total dana pada BOQ yang dibutuhkan sebesar 193.346.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.